Bab 76, Kastil Singa Hitam 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Teriakan Qian perlahan menghilang. Bahkan saat Yujin jatuh ke tanah jauh di bawah, dia tidak mengalihkan pandangannya dari Qian. Qian adalah tuan muda dari garis langsung Lionheart, klan prajurit yang terkenal dan bergengsi. Dengan latar belakang seperti itu, Qian pasti telah diajari banyak hal sejak usia dini, namun tidak mungkin dia dibiasakan dengan terjun bebas seperti ini. Dan bukankah ini alami? Setelah melewati gerbang warp, mereka segera dibiarkan jatuh ke tanah dari ketinggian di langit. Jadi tepat pada saat ini, Qian mengepakkan tangannya di udara, masih berteriak-teriak. Yujin mempertimbangkan, apakah saya perlu membantunya? Untuk saat ini, Yujin memutuskan untuk menjaga keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Setelah dia memperlambat jatuhnya dengan sihir flotasi, dia melihat ke arah Qian sekali lagi. Dengan kemampuan Qian saja, dia tidak akan bisa bertahan jatuh dari ketinggian ini. Bahkan dengan keberuntungan terbesar, beberapa tulangnya akan benar-benar hancur. Sepertinya aku tidak perlu membantunya, Yujin memutuskan. Ini bukan kecelakaan sederhana. Jika seseorang telah merencanakan untuk menjatuhkan mereka dari langit sejak awal, mereka pasti telah menyiapkan beberapa langkah keamanan untuk berjaga-jaga. Itu seperti yang Yujin harapkan. Meskipun Qian masih berteriak dan berteriak minta tolong, kejatuhannya perlahan-lahan diperlambat. Di suatu tempat di hutan di bawah, seorang penyihir pasti telah membaca mantra pada Qian. Tanpa memperhatikan Qian lagi, Yujin menoleh. Dia bisa melihat sebuah kastil yang dibangun di dekat puncak gunung di dekatnya. Yujin mengamati bendera yang melambai dari puncak menara sebuah menara. Bendera itu memiliki lambang singa yang memamerkan cakar dan taringnya, membuktikan bahwa ini adalah kastil singa hitam tempat mereka awalnya dimaksudkan untuk tiba. Apakah mereka akan membiarkan Yujin terbang ke sana dari sini? Tidak. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan membuatnya jatuh dari ketinggian ini sejak awal. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifik di balik ini terjadi, untuk saat ini, Yujin hanya memutuskan untuk menerima situasi ini dengan optimis. Meskipun kuburan Vermont mungkin tersembunyi di suatu tempat di dasar kastil singa hitam, itu juga mungkin tersembunyi di suatu tempat di gunung ini. Meskipun kupikir mereka tidak akan membiarkan kita berkeliaran sesuka kita. Untuk memulainya, Yujin memutuskan untuk melihat-lihat saja tempat-tempat yang menarik perhatiannya saat berjalan ke kastil. Dengan pemikiran ini, Yujin mulai mempercepat penurunannya. Angin yang melilit Yujin mulai mendorongnya ke depan. Di kejauhan, sebuah suara bertanya, apakah hanya itu kekuatan Winit? Mereka menerima jawaban, tidak. Sebelum dia memanggil roh angin, dia terlebih dahulu menggunakan mantra pengapungan. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Seperti yang diharapkan, dia juga ahli dalam sihir, terdengar suara lain. Doines tersenyum cerah saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia dan anggota dewan tetua lainnya berdiri di dinding kastil, mengamati Yujin dan Qian. Bahkan tanpa menggunakan sesuatu seperti teleskop, mereka dapat melihat Yujin dan Qian dari kejauhan, sejelas keduanya berada tepat di depan mereka. Seberapa mahir dia dalam sihir? Tanya Doin. Dengan sihir flotasi, bahkan mantra yang paling mudah pun termasuk ke dalam lingkaran keempat. Bahkan ketika jatuh dari ketinggian seperti itu, kecepatannya tetap, dan dia juga memiliki kontrol keseimbangan yang baik. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi sepertinya dia paling tidak mencapai lingkaran kelima. Orang yang menjawab pertanyaan Doines adalah seorang penatua yang memakai kacamata besar. Dia berasal dari keluarga yang terkenal karena keahlian mereka dalam sihir, bahkan di antara semua cabang agunan dari klan Lionheart. Karena itu, dia hanya bisa tercengang oleh pemahaman sihir Yujin. Bagi Yujin Lionheart untuk mencapai setidaknya lingkaran kelima ketika dia baru berusia 19 tahun adalah tidak masuk akal. Penatua bahkan telah mendengar bahwa kemajuan Yujin dengan formula api putih juga sangat cepat sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah Yujin benar-benar telah naik ke lingkaran kelima ketika dia baru mulai belajar sihir 2 tahun lalu? Patriark, apakah kamu tahu star Yujin Lionheart mana yang telah dicapai dalam formula api putih? Penatua menyembunyikan alarmnya saat dia berbalik untuk melihat Gillette. Gillette menatap Yujin dan Qian dengan ekspresi agak kaku. Dia merenungkan pertanyaan ini selama beberapa saat sebelum menjawab. Sebelum dia pergi ke Arot, Yujin telah mencapai bintang ketiga, dan aku menerima surat sekitar tahun lalu yang memberitahuku bahwa dia telah mencapai bintang keempat. Ho. Orang yang menanggapi wahyu ini dengan tawa adalah Doines. Mengangguk kepalanya, dia menggosok dagunya dan berkata, untuk seorang anak berusia 19 tahun yang telah mencapai bintang keempat. Mungkin dia bahkan bisa naik ke level berikutnya dalam setahun. Petik 2. Sesuatu seperti itu, tidak mungkin. Orang yang menjawab kali ini adalah seorang pria paruh baya yang memberikan kesan rapi. Di antara 10 tetua dewan, hanya 3 dari mereka yang merupakan anggota garis langsung yang mempraktikkan formula api putih. Yang tertua dari garis langsung dan ketua dewan, Doines Lionheart. Saudara mantan patriark, Charmaine Lionheart. Dan orang yang baru saja mengklaim itu tidak mungkin adalah saudara kandung mantan patriark lainnya, adik laki-laki Charmaine, Klein Lionheart. Dia sudah berpisah dari keluarga utama beberapa dekade yang lalu dan mendirikan cabang keluarga sendiri. Kemudian, 10 tahun yang lalu, dia telah pensiun dari tugas aktif dan telah diterima sebagai salah satu sesepuh dewan.
Meskipun ia mungkin telah pensiun, Klein masih berlatih di White Flame Formula selama latihan hariannya. Namun bahkan dengan ini, Klein masih belum mampu menembus dinding yang terbentang di antara dia dan bintang ketujuh. Di antara Leonhardt yang hidup saat ini, hanya dua orang, Doines dan Charmaine, yang mampu melewati tembok itu dan mencapai bintang ketujuh. Bahkan Patriark Gillette saat ini, dan adik laki-lakinya, Gion, belum melintasi dinding ke bintang ketujuh, yang berarti mereka masih berlama-lama di langkah terakhir bintang keenam. Tapi bocah ini, yang belum mencapai usia dewasa, dikatakan memiliki potensi untuk mencapai bintang kelima Formula Putih dalam setahun. Klein benar-benar menolak untuk mengakui kemungkinan seperti itu. Hanya karena kamu tidak kompeten bukan berarti semua orang sama tidak kompetennya denganmu, gumam Charmaine sambil mengeluarkan sebatang cerutu dari kotak mewah. Kakak perempuan, Klein berteriak sebagai protes. Jangan panggil aku kakak perempuan dengan wajah seperti itu, perintah Charmaine. Ada apa dengan wajahku? Klein bertanya membela diri. Charmaine mengendus, siapapun yang melihat kami akan berpikir bahwa Anda adalah ayah saya atau bahkan kakek saya. Itu karena kamu tidak akan bertindak sesuai usiamu dan dengan keras kepala bersikeras menjaga wajahmu tetap muda, kakak. Klein menuduh. Berapa lama kamu berencana untuk tetap pada penampilan muda itu? Jauh lebih baik terlihat muda daripada terlihat tua, Charmaine membela diri. Tapi aku mengatakan bahwa, dengan penampilanmu, tidak ada rasa martabat, tidak ada sama sekali. Ketika Anda mulai mendengar orang memanggil Anda lebih tua, Anda seharusnya mencoba menumbuhkan rasa martabat yang cocok dengan gelar itu, sebagai gantinya, saudari, meskipun Anda berusia lebih dari 60 tahun, Anda masih bertingkah seperti seorang gadis muda berusia 20-an. Petik 2. Retakan. Gigi Charmaine menggigit cerutu, dan Klein mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun memalukan untuk mengakui ini ketika dia sudah pada usia seperti itu, Klein takut pada tinju saudara perempuannya. Namun, dia masih percaya bahwa penting untuk menumbuhkan rasa martabat yang layak untuk posisi mereka sebagai penatua. Charmaine adalah satu-satunya dari 10 penatua yang bersikeras untuk tetap bertugas aktif. Dan lihat saja Charmaine saat ini. Dia telah menempatkan cerutu gelap lain di mulutnya, dan mantel yang cukup besar untuk muat dia seperti jubah disampirkan di bahunya. Selain itu, dia telah mengangkat salah satu kakinya yang memakai sepatu boot ke pagar, dan bahkan saat angin bertiup tepat ke wajahnya, Charmaine masih mempertahankan posenya. Klein menghela nafas, dia bahkan melakukan ini di tempat di mana keponakan kita bisa melihatnya. Mungkin tidak masalah ketika hanya para tetua yang berkumpul, tetapi Klein setidaknya ingin Charmaine terlihat sedikit lebih pantas dihormati ketika keponakan mereka, Gillette, ada di sekitar untuk melihatnya. Terlebih lagi sekarang keponakan buyut mereka akan segera tiba. Sudah terlambat, Klein mengakui sambil menghela nafas sambil mengelus jenggotnya. Lagi pula, bukankah Charmaine sudah menerima Ciel keponakan perempuan mereka sebagai pengawalnya 2 tahun lalu? Setiap kali dia mengingat ini, Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa malu. 1. Menggantikan kakak perempuannya yang masih belum dewasa. Mereka sudah mendarat, kata Doines. Setelah melihat Qian dan Eugene jatuh ke dalam hutan, Doines berbalik. Berdiri di belakangnya adalah para tetua dan 10 kapten yang memimpin divisi Ksatria Singa Hitam. Klein, kata Charmaine sambil menjatuhkan sepatu bot yang dia sandarkan ke pagar dengan bunyi gedebuk. Melihat pemandangan ini, Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Kakak perempuannya yang kekanak-kanakan ini dibanggakan sebagai salah satu anggota paling veteran dari klan Hati Singa, di samping Doines, tetapi dia masih belum pensiun dari tugas aktif dan terus memimpin divisinya di Ksatria Singa Hitam. Mendengar Charmaine dengan jelas memanggil namanya, Klein dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi denganmu, dia bersikeras. Sekarang dia sudah menjadi penatua, mengapa dia harus melatih tubuhnya? Mata Charmaine menyipit mendengar jawaban ini. Mirip dengan bagaimana Klein menganggap kakak perempuannya belum dewasa, Charmaine juga percaya bahwa adik laki-lakinya kekanak-kanakan. Alih-alih menunjukkan contoh untuk diikuti oleh keturunan mereka, dia hanya memikirkan bagaimana menghabiskan hari-harinya dengan nyaman dengan alasan bahwa dia semakin tua. Itu sebabnya dia belum bisa membuat kemajuan apapun. Charmaine menggelengkan kepalanya pada sifat menyedihkan adik laki-lakinya dan kemudian berjalan ke tangga menuju ke bawah dari dinding kastil. Charmaine bukan satu-satunya yang ingin pergi. Selain dia, 6 kapten lainnya juga mulai menjauh 1 dan 2. Dominic, Doines memanggil cucunya, yang termasuk di antara kapten yang bersiap untuk pergi. Dominic Leonhardt adalah kapten divisi pertama, dan alih-alih menjawab panggilan kakeknya, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit sambil terus pergi. Seharusnya belum terlambat jika kita menunggu untuk menguji mereka setelah mereka tiba di kastil, Gillette membantah dengan ragu. Doines menembaknya, kalau begitu, itu tidak akan menjadi ujian yang berat, bukan begitu, Patriark? Mungkinkah Anda tidak mempercayai anak-anak Anda? Tentu saja tidak, Gillette membantah tuduhan itu. Doines menyatakan, segalanya berbeda dari upacara kelanjutan garis darah. Tidak ada artinya jika kita menyesuaikan kriteria dengan mempertimbangkan usia dan pengalaman anak-anak. Terutama karena, anak-anak Patriark adalah, mungkin bukan hal yang paling nyaman bagi Anda untuk mendengar ini, Patriark, tetapi bukankah mereka jauh lebih luar biasa daripada Anda di usia mereka?
Jika upacara pendewasaan akan diadakan seperti ini, aku merasa tidak apa-apa untuk memasukkan Ewart juga, Gillette menggerutu saat dia melawan keinginan untuk mengerutkan kening. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Gillette tentang perasaan yang membengkak jauh di dalam dadanya. Menebak sumber ketidaksenangan Gillette, Doines menggelengkan kepalanya seolah-olah dia bersimpati dengan Gillette. Apakah kamu masih memiliki penyesalan untuk putra sulungmu? Tanya Doin. Gillette tetap diam. Patriark, aku tahu mau bagaimana lagi karena dia adalah putramu, tetapi kamu harus melepaskan penyesalanmu terhadap Edward. Karena anak itu tidak ingin ada hubungannya dengan penyesalanmu. Anda juga harus menyadarinya, bukan? Edward menjalani kehidupan yang damai di rumah mertuamu, dan dia menemukan kebahagiaannya sendiri di sana. Mungkin itu masalahnya, tapi Edward adalah putraku, dan dia tetap menjadi anak tertua dari garis langsung. Mungkin mustahil baginya untuk menggantikanku sebagai patriark, tapi setidaknya kita harus memiliki hak untuk mengadakan upacara pendewasaan untuknya. Anak itu sudah menjadi dewasa, kata Doines dengan senyum masam sambil menepuk pundak Gillette. Meskipun Gillette tidak melanjutkan berbicara, dia tidak bisa memahami apa yang dimaksud Doines dengan kata-kata ini. Sudah 2 tahun sejak Tanis dan Edward kembali ke rumah mertua Gillette. Selama ini, Gillette belum pernah sekalipun bisa bertemu dengan mereka berdua. Ini karena dewan yang dipimpin oleh Doines tidak mengizinkannya melakukannya. Tidak peduli seberapa serius dosa putranya, Gillette tidak dapat menerima penolakan untuk bertemu dengannya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengadakan upacara pendewasaan untuk Edward, dan dia juga tidak diizinkan mengunjungi mertuanya untuk upacara pendewasaan yang mereka adakan untuk putranya. Sebagai penggantinya, fakta bahwa putra tertua dari keluarga utama telah mencoba mempelajari ilmu hitam adalah dosa besar yang telah memercikkan lumpur ke seluruh nama klan Hati Singa, yang telah diturunkan selama lebih dari 300 tahun. Biasanya, tidak aneh jika Edward diusir dari keluarga karena masalah ini. Meski, pada kenyataannya, dia praktis telah diusir, gerutu Gillette pada dirinya sendiri. Jika mereka tidak akan membuangnya sejauh itu, bukankah seharusnya mereka setidaknya memberi Edward kesempatan untuk menebus dosa-dosanya dengan memberinya hukuman? Gillette telah menanyai Dewan tentang masalah ini beberapa kali, tetapi Doines menolak untuk mengubah posisinya. Konten iklan. Adapun alasannya untuk ini, Gillette hanya bisa membuat asumsi yang tidak jelas. Doines dan anggota Dewan mungkin curiga bahwa Edward mungkin tergoda untuk mencoba mempelajari ilmu hitam atas perintah orang lain. Dan mungkin Edward, mengambil keuntungan dari keluarga utama, termasuk Gillette, mengalihkan perhatian mereka darinya, mungkin mencoba mempelajari ilmu hitam sekali lagi. Jadi Dewan menggunakan Edward sebagai umpan untuk menarik keluar musuh internal dan eksternal mereka. Meskipun Gillette dapat memahami logika di balik ini, dia tidak bisa menahan perasaan ketidakpuasan, kekecewaan, dan kemarahan yang mendalam terhadap Dewan. Bagaimanapun, meskipun dia adalah patriark keluarga utama, karena putranya telah melakukan kejahatan seperti itu, Gillette tidak dapat menentang kehendak Dewan. Edward, pikir Gillette sedih sambil menghela nafas panjang dan memejamkan matanya. Dia mungkin percaya pada putranya, tetapi Dewan tidak akan pernah mempercayai Edward. Berdesir. Eugene melihat ke bawah ke dedaunan dan cabang-cabang yang retak di bawah kakinya, lalu melihat kembali ke langit, tetapi langit sulit dilihat karena dedaunannya sangat lebat. Eugene bersenandung sambil mengusap dagunya dan berbalik untuk melihat sekelilingnya. Beberapa jejak yang telah diukir di batang pohon menarik perhatiannya. Ada penghalang. Meskipun dia sudah meramalkan bahwa akan ada satu, sekarang dia tahu pasti. Penghalang ini tampaknya dirancang untuk mengubah arah dari siapapun yang terperangkap di dalamnya, membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama. Eugene menyeringai ketika dia mengambil beberapa cabang yang jatuh ke lantai hutan dan memecahkannya di antara tangannya. Kemudian, saat dia menjatuhkan pecahan kayu satu persatu, Eugene mulai bergerak maju. Dia tidak hanya menjatuhkan potongan kayu lurus ke bawah, tetapi malah melemparkannya ke berbagai arah. Dia berpikir untuk menghancurkan penghalang sepenuhnya dengan pedang cahaya bulan, tetapi jelas bahwa hal itu hanya akan menyebabkan masalah baginya sesudahnya. Nama pedang cahaya bulan tidak ada dalam catatan sejarah manapun. Bahkan buku-buku yang diturunkan melalui jalur langsung tidak memiliki tulisan apapun tentang Moonlight Sword. Meskipun di tempat pertama, aku bertanya-tanya apakah mungkin untuk memecahkan penghalang sebesar ini dengan pedang cahaya bulan saat ini. Setelah menjatuhkan mereka ke dalam hutan, apakah mereka seharusnya kembali ke kastil Singa Hitam? Itulah yang awalnya Eugene pikirkan, tapi ini tidak bisa hanya menjadi latihan orienteering sederhana. Hutan ini cukup berbahaya. Meskipun belum lama sejak dia diturunkan di hutan, Eugene telah bertemu dengan dua ogre berkepala kembar, yang, seperti namanya disebutkan, adalah ogre dengan dua kepala. Biasanya, tidak mungkin mereka berdua ditemukan di area yang sama, Eugene mengamati. Ogre adalah salah satu yang paling kuat di antara semua monster berukuran sedang, dan varian berkepala dua sangat kuat. Saat menetap, mereka biasanya mengambil seluruh hutan sebagai wilayah mereka. Tidak mungkin itu adalah kebetulan bahwa Eugene telah bertemu dua ogre seperti itu, yang tidak membentuk kelompok dan malah hidup menyendiri, dalam waktu yang singkat. Mereka pasti lahir dan besar di sini. Itu juga bukan hanya ogre. Seluruh hutan mungkin merupakan tempat berkembang biak yang sangat besar bagi monster. Bukankah ini terlalu berat untuk ujian anak-anak? Eugene bertanya pada dirinya sendiri.
Meskipun itu hanya jika mereka berbicara tentang anak-anak normal. Sebagai anak dari Direct Line, bisakah mereka mempercayai Qian dan Yujin untuk dengan mudah melewati hal seperti ini? Tidak, jika itu yang mereka pikirkan, sebenarnya ini terlalu mudah. Tidak peduli seberapa berbahayanya Ogre, selama kamu bisa menggunakan kekuatan pedang dengan terampil, mereka tidak terlalu sulit sebagai lawan. Ini tidak seperti mereka membatasi mana kita seperti selama upacara kelanjutan garis darah. Satu-satunya hal yang saat ini mengganggu Yujin adalah penghalang yang membuatnya berkeliaran di hutan, tidak dapat menemukan jalannya. Tetapi jika mereka hanya akan menjaga penghalang untuk sesuatu seperti ini, tidak mungkin mereka akan menjatuhkan Yujin dan Qian dari langit pada awal tes. Ada perubahan angin. Memang, seperti yang diharapkan, kata Yujin sambil tersenyum sambil menekuk lututnya. Retak. Cabang-cabang pohon yang jatuh dari tempat tinggi jatuh ke kepala Yujin. Agar tidak terjebak dalam hal itu, Yujin melompat mundur dan kemudian melihat ke atas lagi. Yujin mendengus. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Hal berikutnya yang menukik turun dari langit ke arahnya adalah Wyvern raksasa. Meskipun monster sebesar itu jatuh ke arahnya dari atas, dia terlambat menyadarinya karena penghalang. Serangan Wyvern cukup mengejutkan, tetapi orang yang mengendarai pelana di punggung Wyvern lebih mengejutkan Yujin. Yujin dengan belak-belakan bertanya, sejak kapan kamu berkeliling mengendarai Wyvern? Penunggangnya adalah Ciel Leonhardt. Sambil menarik kembali kendalinya, dia memberinya tatapan bingung. Bagaimana kamu bisa tahu aku akan datang? Dia bertanya padanya. Ciel hanya bisa terkejut. Penghalang yang tersebar di seluruh hutan adalah pekerjaan divisi ke-6, yang terdiri dari penyihir pertempuran yang dapat ditemukan bahkan di antara jajaran ksatria singa hitam. Penghalang ini dimaksudkan untuk sepenuhnya mengaburkan kehadiran penyerang. Namun, terlepas dari ini, Yujin tidak panik karena terperangkap dalam penghalang dan mampu merespons serangan yang tidak terduga. Ciel tidak percaya bahwa ini benar. Anginnya terlalu berisik, Yujin menjelaskan. Pembicaraan gila macam apa itu? Ciel bertanya sambil mengekang kembali Wyvern-nya. Suara mendesing. Dengan kepakan besar sayapnya yang membalikkan seluruh petak lantai hutan, Wyvern itu menyerang Yujin. Sekali lagi, Yujin mundur dengan cepat dan memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Seperti yang diharapkan, kamu di sini untuk menghentikanku, komentar Yujin. Kupikir akan terlalu mudah jika hanya monster-monster ini. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan hanya itu yang ingin kau katakan. Ciel mengeluh. Itu juga berlaku untukmu. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu berlebihan dengan menyerangku bahkan tanpa menyapa? Yujin membantah. Apakah kepalamu tidak sakit? Ciel bertanya alih-alih menjawab pertanyaannya. Yujin memiringkan kepalanya ke samping saat dia mengeluarkan cambuk dari jubahnya. Kepalaku. Kenapa kamu bertanya? Penghalang ini seharusnya mempengaruhi pikiranmu. Mengaburkan pikiranmu, tegas Ciel ragu-ragu. Tidak heran, Yujin mengangguk dalam kesadaran. Ketika saya pertama kali masuk, saya memang merasa sedikit pusing. Hanya itu, tanya Ciel ragu. Yujin menjelaskan, mentalitasku agak kokoh. Ciel mendengus mendengar kata-kata absurd ini. Jubah itu, bukankah mereka bilang itu bisa memblokir mantra hingga lingkaran kelima? Meski begitu, sihir yang memperkuat penghalang ini seharusnya melebihi lingkaran kelima, kan? Ciel menyimpan keraguan ini untuk dirinya sendiri. Penghalang ini dimaksudkan untuk menciptakan ilusi ketakutan target dan menghilangkan pikiran mereka. Saat ini, Qian masih mengoceh dengan keras saat dia melihat penampakan hantu yang mengerikan. Namun, alih-alih melihat ilusi apapun, Yujin hanya merasakan sedikit rasa pusing. Ciel memelototi Yujin. Dalam keadaan biasa, pengawas tidak akan menyerang begitu cepat dan pertama-tama akan menunggu untuk melihat bagaimana para peserta tes merespons ketika dihadapkan dengan ketakutan mereka. Namun, tidak seperti Qian, Yujin tidak terhalang oleh penghalang. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerang lebih cepat dari yang mereka rencanakan. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang kamu takuti? Tanya Ciel penasaran. Tidak, jawab Yujin dengan wajah tenang. Meskipun dia baru saja melepaskan serangan mentalnya dengan sedikit rasa pusing, apakah itu benar-benar dimaksudkan untuk menakut-nakutinya? Penghalang lemah seperti ini, bagaimana bisa mewujudkan ketakutan di hatinya? Sangat disayangkan, tapi aku telah mengalami segala macam serangan mental sampai pada titik di mana aku muak dengan mereka, gumam Yujin pada dirinya sendiri. Meskipun reinkarnasi mungkin telah mengubah tubuhnya, jiwanya tetap sama. Ingatannya juga belum terhapus. Berkat itu, kekuatan mental Yujin sama seperti ketika dia masih hidup sebagai hamil. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami serangan mental yang tak terhitung jumlahnya yang lebih mengerikan dan menakutkan daripada yang dia hadapi sekarang. Pertama, ada Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Pelacur sialan itu akan mengirim iblis malamnya ke mereka dari waktu ke waktu, tanpa peringatan apapun, untuk mencoba dan mematahkan semangat mereka. Bukan hanya Noir Giabella juga. Sementara parti telah menaklukkan 3 kastil Raja Iblis pertama, mereka terus-menerus menerima serangan mental tidak peduli apa yang mereka lakukan. Pertama-tama, penghalang yang dipasang di hutan ini tidak dibangun dengan tujuan untuk menghancurkan pikirannya, dan dengan tambahan jubah kegelapan, ketahanan mental Yujin berarti dia hanya merasakan sedikit rasa pusing daripada melihat. Visi ketakutannya. Apakah kamu akan terus mengendarai benda itu?
Yujin menunjukkan. Kepakan sayap Wyvern mungkin bisa meledakkan badai, tapi angin ini tidak bisa mempengaruhi Yujin. Ini karena roh angin yang dia panggil melalui Winit mengimbangi hembusan yang diciptakan oleh Wyvern. Mengapa? Apakah Anda ingin mencoba menungganginya juga? Ciel bertanya menggoda. Aku bisa terbang di langit bahkan tanpa mengendarai itu, kata Yujin sambil tersenyum sambil mengangkat tubuhnya ke udara. Pada pembukaan ini, Ciel segera menendang punggung Wyvern dan menyerang Yujin. Rapier yang dia tarik dari pinggangnya datang menusuk ke arahnya seperti penusuk. Yujin dengan ringan mengayunkan Winit, mendorong Ciel menjauh darinya. Sejak kapan dia menjadi pelanggar aturan yang aneh? 2. Yujin bergumam pada dirinya sendiri. Apa? Dasar bajingan gila. Wajah Ciel berubah menjadi cemberut saat dia mendengar kata-kata Yujin. Menggunakan batang pohon sebagai pijakan, dia melompat ke arahnya sekali lagi, wajahnya masih cemberut saat dia berteriak padanya, di mana kamu bahkan membuat lelucon lumpuh seperti itu. Ahem, Yujin terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mencoba membuat lelucon. Kata-kata itu keluar begitu saja. Lelucon itu sama sekali tidak lucu. Ciel berteriak tersinggung. Meskipun dia sebenarnya sedikit berharap untuk melihat setidaknya sedikit hiburan, Yujin menyembunyikan tanda-tanda ini ketika dia berteriak kembali, dan aku mengatakan bahwa aku tidak mencoba untuk menjadi lucu. 1. Teks aslinya membuat Klein melepaskan spraynya. Ini adalah slang internet Korea yang umum untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar ngeri dalam istilah bahasa Inggris. Ini mengacu pada bagaimana Anda tiba-tiba dapat mengingat sesuatu yang benar-benar memalukan saat berada di tempat tidur yang membuat Anda menendang kaki Anda karena malu, tanpa sengaja membuang spray Anda. 2. Dalam teks aslinya, Yujin memanggilnya. Ini adalah permainan kata-kata yang bisa berarti remaja nakal dan gadis terbang, mengacu pada cara kasar dia menyerangnya tanpa salam dan fakta bahwa dia bisa terbang dengan Wyvern-nya.